Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan melakukan update market crypto, teman-teman. Bagaimana keadaan market crypto saat ini? Karena Bitcoin memang sudah sempat mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir ya, di area 67.000. Kita bisa lihat dalam satu minggu terakhir pun Bitcoin itu naik sekitar 10%. Nah, mungkin pertanyaan adalah what's next? Apa berikutnya? Nah, di video kali ini kita coba bahas, teman-teman. Saya akan coba update juga. Jadi kalau misalnya kalian suka videonya, jangan lupa tuh share videonya, like ataupun subscribe juga, teman-teman. Dan ya, kita langsung masuk dulu ke dalam intronya terlebih dahulu ya. Oke, nah kita coba bahas mengenai overall perspektif untuk market sendiri ya. Dalam 24 jam terakhir yang terjadi adalah beberapa kripto mengalami kenaikan, walaupun saya bisa katakan sebenarnya sangat kecil sih sebenarnya kenaikannya. Ini bahkan cuma 1%, 2,9%, 3%. Meme coin berapa masih strong? Ini 3 meme coin ya. Mock, Mew, Cat in the Dog's World ya. Lalu ada Popcat juga yang lagi sedikit mengalami kenaikan. Tapi overall market sebenarnya relatif positif, tapi memang bisa katakan Bitcoin lagi kurang jelas gitu ya. Nanti saya bahas di teknikalnya karena cukup menarik. Lalu kalau kita lihat dalam 24 jam terakhir, beberapa juga koreksi, altcoins yang 5%, 4%, dan rata-rata justru sebenarnya koreksi, teman-teman. Nah, ini kita bisa lihat ya, turun sekitar 1%-an. Secara fear and greed, kita di area 71, jadi memang masih di area greed gitu ya. Minggu kemarin kita udah di area fear. Ini kita bisa last week itu area fear. Tapi minggu ini langsung switch dari fear ke greed gitu ya. Always buy on fear, teman-teman ya. Terakhir kali kalau nggak salah saya juga update di hari ini ya, 6 days ago, beneran crypto diambang. Tapi ini cukup menarik ya, karena analisa juga sedikit play out ya. Nanti saya akan coba review. Nah, kenaikan Bitcoin, karena kan Bitcoin naik 10% ya, yang tadi kita bahas di awal video. Ini kalau teman-teman lihat di sini ya, di time frame daily di sini nih. Bitcoin tuh naik dari area ini ya, kalau kita close ini ya, naik dari sini ke sini ya, 12%-an lebih gitu. Kenaikan ini kenapa gitu? Salah satu data yang support sebenarnya itu data ETF ya. Kalau teman-teman lihat ini Bitcoin ETF flow untuk US dollar, kita bisa lihat dalam 4 hari terakhir yang terjadi adalah 11, 14, 15, 16 Oktober. Ini infonya besar sekali ya, 253 juta, 555 juta, 371 juta dolar, lalu 458 dolar. Jadi kalau ditanya kenapa Bitcoin doang yang naik, mungkin penjelasannya salah satunya adalah ETF-nya cukup besar inflow-nya, sedangkan inflow ke altcoin belum ada. Seperti itu ya. Itu penjelasan yang cukup make sense karena Bitcoin yang lagi ada aksesnya, ada akses ke ETF, tapi altcoin lain belum ada. Ya Ethereum ada sih, teman-teman, tapi investor belum melihat Ethereum. Kenapa? Nah, nanti saya ada alasannya juga gitu ya secara teknikal. Oke, jadi kira-kira itu ya. Dan ini baru aja data keluar, teman-teman, dari Eric Bakunas. Bitcoin ETF have crossed 20 billion dollar, 20 miliar dolar total net inflow. Ini besar sekali ya, 20 miliar dolar, teman-teman ya. Bahkan dia bilang sini, untuk konteks ya, kita bandingkan Bitcoin dengan emas aja. Emas itu ya baru mendapatkan 20 miliar dolar inflow itu 5 tahun. Sedangkan Bitcoin spot ETF nggak sampai 1 tahun udah sampai. Ya, jadi bisa lihat perbandingannya lah. Dan memang kalau kita lihat secara flow-nya, itu yang leading itu EBIT. Ini dari BlackRock punya ETF gitu. 22.000 inflow-nya gitu ya. 22.000, tapi di sini kan Grayscale memang unloading ya, dia turun 20.000 juga. Jadi kira-kira itu yang kita bisa lihat dari flow dari ETF. ETF cukup bullish, artinya institutions, US investors itu juga cukup bullish gitu. Nah, sebelum kita bahas news lagi, just inform teman-teman, jangan lupa untuk join community. Saya ada community di Telegram, di Discord. Itu Telegram free, ini juga free sebenarnya. Laba-laba itu juga free di Discord. Tapi ada opsi untuk lebih karena edukasinya juga yang lebih intens. Ada sedikit fee charge gitu ya, teman-teman. Tapi lagi nggak open batch. Tapi join community biar teman-teman ada tempat buat sharing juga gitu ya. Just a reminder. Nah, kita sekarang masuk aja ke next berikutnya, yaitu adalah ini buy sell volume quote difference. Ini lebih karena ke order booknya sih gitu ya. Apakah buy walls ataupun strength walls.
Intinya adalah gini, kalau kita lihat dari Quinton, dia bilang, we have neutralized the strong Bitcoin sell walls. Jadi kalau kita lihat dari bulan Juli sampai sekarang di sini gitu ya, rata-rata itu orang pasang ordernya tuh order jual gitu. Dan ini signifikan sekali. Order jual artinya apa? Dia tuh menahan harga Bitcoin untuk mengalami kenaikan gitu kan. Karena kan orang pasang order jual di atas gitu ya. Misalnya Bitcoin di area 60.000, pasang order di 62.000, 63.000, semakin susah jadi kayak seperti resistance gitu. Nah, tapi kita bisa lihat walls-nya ini udah minimize untuk penjualan ini. Kemungkinan besar ya sekarangnya nanti tinggal strong buy walls ya, atau order-order untuk beli gitu, karena Bitcoin akan approaching all time high gitu. Mungkin 70.000, let's see. Nah, kita juga bisa lihat dari sini satu indikasi dari Kyongju, open interest hit an all time high. Jadi open interest sendiri sampai ke all time high 20 miliar dolar, teman-teman. Untuk open interestnya, dan open interest ini adalah a measure ya, ukuran untuk kalau kita buka, misalnya kita buka posisi ya, posisi futures gitu, yaitu itu termasuk open interest. Jadi cukup banyak leverage yang terjadi di dalam market, jadi kemungkinan akan ada suatu volatility yang terjadi gitu ya, mungkin big movement antara ke atas ataupun ke bawah. Nah, tapi ada satu indikasi juga. Dia bilang ke atas atau ke bawah. Ada satu indikasi dari Henry Zuberb. Dia bilang Bitcoin kemungkinan akan rally 60%. Minimum 60% rally. Minimalnya aja 60%. Ya, dia bilang begini. Dia ada konfirmasi ya. Tiga technical indikator lah bisa dikatakan. Dan yang pertama adalah RSI, Weekly Breaking Downward Trend. Jadi ini RSI-nya ya, Relative Strength Index, ini adalah indikator teknikal. Teman-teman bisa lihat di sini, ini breakout, di sini breakout short term trend, di sini breakout short term trend gitu ya. Lalu MACD-nya bullish crossover ya, ini ada bullish crossover. Oke. Lalu ada RFGI in bullish crossover juga ya. Jadi dengan tiga indikator ini rata-rata lihat Bitcoin naik 300%, 800%, 70%, 60%, 176%. Apakah gitu ya? Karena di sini RSI-nya breaking out, MACD-nya udah mau crossover, ini RFGI-nya juga udah mau crossover gitu. Pertanyaannya adalah apakah ini adalah tandanya untuk Bitcoin mulai rally kembali atau mengalami kenaikan? Let's see gitu ya. Satu-satunya yang menurut saya akan susah dipredik adalah itu sih, election, teman-teman. Karena election itu kan di awal bulan depan, November. Jadi itu mungkin yang akan sedikit ambigu gitu ya. Apakah Donald Trump atau Kamala yang akan menang. Tapi memang the latest poll itu Donald Trump yang memimpin gitu. Hopefully itu akan bisa membawa Bitcoin mulai menanjak kembali. Nah, kita akan coba masuk ke technical. Tapi sebelum masuk ke technical juga, teman-teman, kalau belum ada exchange, teman-teman bisa menggunakan exchange Binance juga. Exchange Binance saat ini lagi ada partnership dan kita lagi ada campaign juga. Jadi kalau misalnya teman-teman yang belum ada exchange Binance, feel free untuk download exchange Binance, karena saya personally use juga buat trading spot, trading futures. Itu dia available buat kalau teman-teman yang pemula ataupun yang expert juga gitu ya. Buat belajar juga bisa. Dan ada campaign, jadi kalau teman-teman daftar lalu trading transaksi volume $100 USDT, itu nanti teman-teman bisa dapat $10. Jadi cukup mudah sih untuk new KYC. Jadi kalau teman-teman user yang baru bisa dapat $10 for free asalkan teman-teman transaksi $100 aja gitu ya. Jadi bisa gunakan, syaratnya cuma hanya menggunakan kode saya. Nanti saya taruh kode saya di bawah kalau teman-teman mau ya. Jadi kira-kira ini untuk Binance Exchange. Nah, sekarang kita masuk ke technical. Nah ya, bagaimana mengenai teknikalnya teman-teman? Seperti biasa, saya suka menggunakan yang namanya liquidation heatmap juga ya. Jadi kalau kita lihat dari liquidation heatmap ini, memang saat ini cukup menarik dikarenakan bisa kita lihat gitu ya. Ini dalam 7 hari ya. Secara liquidationnya pun sendiri di sini di paling bawah nih kisaran area mungkin 64.500 gitu ya, dan 68.000. Hanya di dua ini, karena di sini cukup udah bersih lah istilahnya. Bahkan kalau kita lihat dari time frame 1 bulan sendiri, ini lebih kelihatan lagi udah bersih. Jadi kalau kita berbicara mengenai liquidation, udah nggak ada sih dari area kisaran 59.000 sampai 68.000 itu cukup clean. Artinya
harus ada order baru yang terjadi. Makanya Bitcoin saat ini lebih ke arah sideways karena ini udah nggak ada likuidasi di sini. Jadi lebih ke arah mau lihat time frame kecilnya gimana gitu. Nah, kalau kita lihat secara teknikal, let's say 4 jam ya teman-teman. Ya, ini Bitcoin lagi sedikit koreksi ya. Tapi kita review dulu ya. Kemarin kita sempat membahas di last video kalau nggak salah, dimana Bitcoin bisa possible turun liquidation gap di bawah area 60.000. Kalau teman-teman ingat ya, refer aja ke video saya. Dan itu terjadi. Untungnya itu terjadi ya. Dan ini kita bisa lihat benar-benar dia turun ke bawah, hit area yang seperti kita buletin juga. Lalu ini mengalami kenaikan. Ini cukup persis sih, istilahnya kayak pausnya ngikutin garis saya gitu ya. Tapi sebenarnya enggak, ini mungkin lebih karena hoki sih gitu ya. Jadi udah mulai naik juga, lalu konsolidasi ternyata pump lagi. Ini saya cukup unexpected sih waktu naik ini. Itu, tapi anyway ini udah cukup clean, udah play out juga. Kita bisa coba dilihat dulu teman-teman. Ya. Karena biasa kalau kita liatin teknikal terus, udah kelihatan patternnya sebenarnya teman-teman. Ya, cukup terlihat karena saya sering liatin Bitcoin, analisa Bitcoin, trading gitu. Nah, kalau kita lihat secara time frame 1 jam, ini yang bisa katakan nih, cukup susah untuk trading di kripto ya. Jadi kalau teman-teman lihat manipulasinya cukup besar juga, karena kalau kita bisa lihat di sini market naik, ya teman-teman lihat market naik, orang kira pasti udah mau breakout ya. Ya, lalu ternyata diturunin lagi gitu, baru mulai mengalami kenaikan lagi. Jadi ini istilahnya yang lagi nge-short kena likuidasi, yang lagi ngelong juga kena likuidasi. Baru mau ngelong di bawah, baru mau ngelong waktu breakout kena likuidasi gitu ya. Lalu mau short di sini karena mengalami penurunan, ternyata naik lagi. Jadi back to back gitu. Benar-benar hit retail traders kalau misalnya kita trading berdasarkan emosi. Jadi harus bisa manage emosi kita juga. Nah, saat ini gimana untuk Bitcoin? Saat ini sebenarnya saya relatif yang saya suka adalah saya mau melihat Bitcoin mungkin potensi trigger ke area ini sih teman-teman, area kisaran 66 ribuan. Karena menurut saya ini juga another key level secara short term ya. Secara short term mungkin ini cukup key level untuk Bitcoin, possible untuk mengalami a dip dulu lah gitu ya, dip terus baru mulai mengalami kenaikan. Walaupun dipnya sendiri kalau turun sendiri nggak terlalu signifikan sih, ini hanya 2% mungkin ya 1,8%-an ya, karena ini area supportnya sih. Tuh ini previousnya support, ini juga previousnya resistance, ini previousnya resistance, jadi lebih ke arah resistance become support gitu. Ini kan jadi support nih, ini ya, ini support gitu ya. Lalu kalau kita lihat sekarang ini resistance gitu ya. Nah ini istilahnya yang awalnya resistance dijadiin support untuk dia nge-bounce seperti itu. Itu that's the outlook untuk Bitcoin kira-kira. Jadi no rush. Bahkan kalau misalnya mau beli pun saya nggak terlalu rekomend untuk dollar cost averaging di area ini gitu ya. Karena rekomendnya sebenarnya di area bawah sini. Kalau teman-teman lihat saya sempat beli, ya buy aja kalau misalnya di area bawah sini. Kalau sekarang udah naik, lebih karena buat trading short term aja sih kalau memang dikasih ya. Next itu Bitcoin dominance. Bitcoin dominance still strong teman-teman, jadi nggak ada pattern yang bisa kita bahas. Memang masih breaking out juga. Mungkin cuma bisa dikatakan resistance itu di area kisaran mungkin 60%. Ya tapi belum ada tanda-tanda reversal juga sih, jadi kita masih menunggu aja kalau menurut saya pribadi. Ini bisa kita tarik garis sih seperti ini gitu. Possible istilahnya dia kalau mau breakout dari pattern ini lagi ya possible, tapi mungkin akan udah kejedot juga sih. Jadi mungkin ini coba kita rapikan ya, kira-kira seperti ini. Maka ini mungkin Bitcoin dominance sedikit konsolidasi karena udah kebentur ya. Jadi kita akan coba perhatikan aja apakah dia bisa mulai breakout atau enggak. Nah nextnya juga kalau kita lihat Bitcoin, nah ini teman-teman, kalau saya lihat sebenarnya di time frame 12 jam ini cukup bagus gitu, karena Bitcoin ini mungkin jangan 12 jam deh, 1 hari deh. Tuh, kelihatan kayak dia breakout dari parallel channel ini gitu ya. Jadi potensi sebenarnya untuk testing aja ke area ini, let's say 66.000, lalu mulai mengalami kenaikan kembali gitu. Karena kalau menurut saya pribadi ini sih udah bisa dikatakan breakout sih gitu ya. Ini lebih karena apakah benar-benar bisa kuat atau enggak gitu. Karena ini sekarang tinggal apakah testingnya kuat atau tidak.
gitu. Nah, kita ngomongin sedikit ya tentang Ethereum ya, Ethereum ETF. Memang Ethereum itu lagi turun banget teman-teman. Tuh, ini tuh lagi all time low istilahnya ya. Sorry, ini bukan all time low, tapi ini Ethereum Bitcoinnya lagi di bawah banget gitu. Karena kalau kita lihat secara weekly time frame, itu udah tuh koreksi terus dari kapan nih? Dari September 2022. Jadi menurut saya sebenarnya, technically, seharusnya Ethereum ini akan nge-bounce ya. Mungkin di sini bounce-nya. Kalau misalnya Ethereum Bitcoinnya sampai ke area ini, dan kalau sampai ke area ini saya pasang alert juga. Maybe it's time to buy Ethereum juga. Gitu, buy Ethereum karena udah di area bawah sini dan menurut saya ini possible bounce sehingga persis mungkin di area kisaran ini possible altcoin season terjadi. Kalau menurut saya gitu ya. Jadi misalnya dia hit area ini udah di bottom gitu ya, Ethereum mungkin bisa ngelit mulai memimpin altcoinnya juga. Gitu. Jadi ini yang sesuatu indikasi yang bisa dilihat gitu ya, tapi nanti mungkin saya discuss di next videonya aja yang lebih detail gitu ya. Jadi ini aja untuk update market crypto hari ini, semoga membantu semuanya dan see you in the next video semuanya, dan ya, thank you for watching, bye bye.